Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memberikan sedikit materi tentang ilmu negara. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Faizul Anam dengan NIM 811421204. Halo semuanya, nama saya Sagita Saski Kirana. Saya memiliki NIM 81114212006. Halo, nama saya Cynthia Deborah Sinipar dengan NIM 811421203. Halo, perkenalkan nama saya Dina Apriliani Rahayu, NIM 811421205. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah bangsa Indonesia. Perlu kita ketahui, nama Indonesia baru digunakan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Sebelumnya, wilayah Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nusantara. Indonesia hampir tak pernah luput dari penjajahan. Hal ini disebabkan karena Indonesia banyak terdapat sumber daya alam dan rempah-rempah yang melimpah. Berawal dari kedatangan bangsa Portugis yang mendarat di Malaka, selanjutnya Belanda yang mendarat di Banten, dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Belanda menguasai Indonesia hampir 3,5 abad dengan mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC, hingga akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Namun Jepang hanya bisa bertahan 3,5 tahun setelah menyerah kepada sekutu karena kalah pada Perang Dunia Kedua. Selain itu, dua kota di Jepang bernama Hiroshima dan Nagasaki telah porak-poranda oleh bom nuklir dari sekutu. Mengetahui kekalahan Jepang, dibentuklah lembaga BPUPKI atau biasa disebut Dokuritsu Junbi Chosakai yang diketuai oleh KRT Rajiman Wedyo di Ningrat. Setelah Jepang menyatakan kalah pada 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak agar kemerdekaan segera dilaksanakan, sehingga terjadi peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Dr. Ansus Muhammad Hatta yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Setelah peristiwa itu, Insinyur Soekarno dan Dr. Ansus Muhammad Hatta kembali ke Jakarta untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Letak geografis itu ialah letak berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan samudra Hindia dan samudra Pasifik. Berdasarkan letak geografis tersebut, Indonesia memiliki berbagai pengaruh yang muncul, mulai dari munculnya keanekaragaman hayati, mata pencarian, tradisi, adat istiadat, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Contohnya, Indonesia yang menjadi jalur perdagangan internasional. Karena letak geografisnya, Indonesia pula mendapat pengaruh berbagai kebudayaan dan peradaban dunia, serta secara alami dipengaruhi oleh angin muson. Sekitar bulan Oktober hingga April, angin bertiup dari Asia ke Australia yang membawa banyak tiap air dari Samudra Pasifik sehingga menimbulkan musim hujan. Sekitar bulan April sampai Oktober, angin bertiup dari Australia ke Asia yang sedikit membawa uap air dari Samudra Hindia sehingga menimbulkan musim kemarau. Pengaruh musim tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris terkemuka karena pertanian di Indonesia sangat maju dan juga sangat pesat, sehingga Indonesia pun banyak menghasilkan bahan-bahan seperti beras, jagung, dan sayur-sayuran. Dengan jumlah total populasi sekitar 260 juta penduduk, Indonesia menempati negara terpadat penduduk nomor 4 di dunia. Komposisi etnis di Indonesia amat bervariasi, karena negeri ini memiliki ratusan ragam suku dan budaya. Meskipun demikian, lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh dua suku terbesar. Bagian ini membahas struktur dan ciri khas penduduk Indonesia. Dua suku tersebut yaitu satu, Jawa dengan total populasi sekitar 41%, dan yang kedua ada Sunda dengan total populasi sekitar 15%. Kedua suku ini berasal dari Pulau Jawa, pulau dengan penduduk terbanyak di Indonesia yang mencakup sekitar 60% dari total populasi Indonesia. Jika digabungkan dengan populasi Sumatera, menjadi 80% dari total populasi.
Ini adalah indikasi bahwa konsentrasi populasi terpenting berada di wilayah barat Indonesia. Provinsi paling padat adalah Jawa Barat dengan lebih dari 43 juta penduduk. Sementara populasi paling lenggang adalah Provinsi Papua Barat di wilayah Indonesia Timur dengan total populasi hanya sekitar 761.000 jiwa. Terima kasih. Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang terletak di benua Asia Tenggara. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dari bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahan Indonesia dengan jelas terlihat dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedudukan tertinggi diisi oleh presiden, yang fungsinya mengepalai suatu negara. Sebelum menjadi seorang pemimpin, calon presiden akan dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pendapat tersebut tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia memang dipimpin oleh seorang presiden. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kendati presiden memiliki tanggung jawab atas kedudukan tertinggi di sistem pemerintahan Indonesia, tetap ada cara yang dapat dilakukan oleh komponen lain untuk mengawasi kinerjanya. Saat ini, tugas pengawasan tersebut dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan juga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun kemudian secara praktek dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Terima kasih. Menurut Konstitusi Negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Indonesia dikatakan negara kesatuan karena letak geografisnya, di mana Indonesia memiliki beribu-ribu pulau, namun tetap berada dalam kesatuan Republik Indonesia. Pada sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara tersebut bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi. Sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Republik Indonesia dalam riwayatnya juga pernah menganut bentuk negara berupa federasi yang dikenal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun, negara Republik Indonesia Serikat tidak berlangsung lama. Hal ini karena bentuk negara federasi memang tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia, dengan latar belakang yang sangat beragam. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.